Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Ramadan, NIM 2024 di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari praktikum sistem basis data, yaitu select dan order by. Baik, uh, langsung saja ke pembahasannya. Baik, yang pertama di sini saya ditugaskan untuk tampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier, kemudian daftar semua customer dari tabel customer. Baik, di sini. Nah, di sini cara menampilkannya itu dengan cara select bintang from customers dan ini from supplier, seperti itu untuk menampilkan semua tabel atau semua kolom dari tabel customer seperti ini. Nah, seperti ini. Baik, yang selanjutnya yaitu ada select sebagian kolom. Di sini saya ditugaskan untuk tampilkan ID produk, nama produk, harga serta stok dari tabel produk. Yang kemudian yang keempat ini tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara serta kontak person dari tabel suppliers. Seperti itu. Nah, baik, di sini saya hanya menampilkan dengan cara memerintahkan itu select supplier ID, company name, country, kemudian phone sebagai itu kontak person dari tabel supplier. Jadi ini tampilkan hanya beberapa bagian kolom saja, tidak semua seperti yang di atas seperti itu. Seperti ini saya contohkan. Nah, jadi di sini hanya supplier ID, company name, country, dan phone. Seperti itu. Dan selanjutnya C ini alias itu atau merubah nama kolom seperti itu. Di sini saya ditugaskan untuk tampilkan ID produk, nama produk, harga serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom ID produk. Ini nama kolomnya ini ID produk dengan ID prod. Kemudian nama produk ini sesuai nama kolom asli, harga menjadi harga, kemudian serta stok menjadi stok barang seperti ini formatnya dari tabel produk. Nah, kemudian sama dengan nomor 4 seperti itu juga. Di sini diminta juga menampilkan sebagian, tidak semua, tapi mengubah nama kolomnya seperti ini saya contohkan. Baik, di sini supplier ID, company name. Nah, company name di sini sebagai atau berubah namanya menjadi nama PRSH, dan kemudian di sini akan tampilannya seperti itu, nama PRSH atau nama perusahaan. Kemudian country di sini S asal, kemudian di sini akan menampilkan asal, phone, S contact person, di sini akan ditampilkan contact person seperti itu. Baik, yang selanjutnya itu ada penggabungan kolom. Nah, saya ditugaskan untuk tampilkan ID supplier, nama serta alamat supplier dari tabel supplier. Nah, alamat supplier terdiri atas address, city, dan country. Di sini saya diminta untuk menggabungkan address itu city dan country. Itu penggabungan sebagai alamat. Jadi di sini supplier ID, contact name, kemudian address. Nah, ini perintah untuk menggabungkan dari beberapa kolom. Jadi address digabungkan dengan city, digabungkan dengan country dengan dipisahkan tanda koma sesuai aturan yang telah dipisahkan oleh koma seperti itu. Kemudian S alamat sebagai nama kolomnya seperti ini. Seperti ini saya contohkan. Nah, sebentar. Nah, di sini ini address di bagian depan, kemudian dipisahkan dengan koma sebagai, kemudian city, kemudian koma lagi, ini sebagai country atau negara seperti itu. Baik, yang selanjutnya ini kolom bertipe tanggal. Kolom bertipe tanggal, oh mohon maaf, yang ini sama seperti yang nomor 4 ini, cuma di sini penggabungannya ada dua, yaitu ada title, first name, last name, S nama lengkap, kemudian address sama yang di atas seperti itu. Baik, yang selanjutnya kolom bertipe tanggal. Di sini modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari, angka tahun, angka 4 digit. Kemudian modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari nama, kemudian tahun, angka 2 digit. Nah, baik, di sini saya pertama select first name, last name. Ini menggabungkan dua kolom juga. Kemudian to char, di sini mohon maaf,
harusnya ini tidak usah, tidak apa. Nah, seperti ini. Di sini to chart birth date, karena birth date di sini defaultnya itu tahun, bulan, dan hari. Harusnya seperti itu. Nah, di sini dari date itu karena ini bertipe bertipe date atau bertipe tanggal itu di casting atau diubah menjadi tuchar, menjadi teks seperti itu. Kemudian ini aturan yang akan diubah. Jadi mm ini sebagai angka, sebagai bulan, kemudian hari. Hari ini sebagai nama, diubah menjadi nama, kemudian 2 tahun. Maksud saya tahun jadi 2 angka seperti itu, menjadi nama kolomnya saya tanggal lahir seperti itu. Juga now ini sama dengan birthdate itu day sekarang. Seperti ini saya contohkan. Di sini hari menjadi nama bukan angka seperti itu. Jadi ini bulan, hari, dan tahun seperti itu. Baik, yang selanjutnya ini ada selisih tanggal. Selisih tanggal di sini tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja saat usia, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Yang kelima, tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Baik, yang di sini saya akan membahas yang kedua. Select apply. Pertama di sini diminta untuk ID pegawai, tanggal mulai kerja, serta tanggal sekarang. Di sini ID pegawai, kemudian tanggal bekerja, kemudian tanggal sekarang, tanggal sekarang. Nah, di sini diminta untuk serta masa kerja sampai saat ini. Di sini saya memanfaatkan fungsi age ini. Jadi age ini untuk mengurangi atau mengkurangkan dari seperti tahun seperti itu. Jadi now sekarang dikurangi dengan tanggal masuknya seperti itu. Kemudian dari sini ini hanya diambil year-nya saja atau tahunnya saja dengan perintahnya itu extract year from age now higher date seperti itu. Ini sama aja seperti dikurangi atau diminus seperti itu. S lama bekerja dengan nama kolomnya itu lama bekerja. Seperti ini saya tampilkan. Nah, seperti ini. Jadi higher date 92, tanggal sekarang 2021, maksudnya 2021, jadi 2021 dikurangi 92 seperti itu. Dan diambil hanya tahunnya saja. Extract year, jadi mengambil tahun saja. Baik, yang selanjutnya saya menjelaskan perhitungan antar kolom pada suatu baris. Di sini saya diperintahkan untuk tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikalikan unit price dari tabel order details. Kemudian tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, units on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Di sini saya pertama produk ID, menampilkan produk ID. Saya membahas yang kedua ini produk ID, unit price, units on order, kemudian unit price dikalikan units on order, nilai barang dipesan. Di sini saya hanya mengkalikan saja. Jadi unit price dikalikan dengan barang yang dipesan untuk mengetahui harga yang dipesan seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi di sini 40 kali 19, 70 kali 10. Kalau yang 0 ini tidak ada yang memesan berarti gitu. Kemudian 30 kali 21, 16, 30 seperti itu. Baik, yang selanjutnya ini ada order by. Order by ini diminta untuk mengurutkan. Ditampilkan semua nama produk dari jumlah yang diorder, ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder, kemudian tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee tersebut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar, seperti itu. Di sini saya pertama last name dan first name, kemudian sama halnya dengan etas, saya mengekstrak terlebih dahulu year lama bekerja. Dan di sini diminta buyer employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Jadi seperti itu. Nah,
Masih di sini diminta untuk mengurutkan nama belakang paling besar. Nah, karena di sini diminta untuk menampilkan lama bekerja, jadi tetap extract year. Namun di sini saya menampilkan nama belakang paling besar dengan itu. Ketika ascending ini diurutkan dari yang kecil ke yang besar. Kemudian descending ini kebalikannya dari yang terbesar ke yang terkecil seperti itu. Di sini saya akan tambahkan. Nah, jadi last name yang diminta ini last name. Last name dari yang terbesar kemudian ke yang terkecil. Jadi B, C, D, F. Jadi di sini S ini uh, char atau karakter yang paling belakang seperti itu. Bukan dari yang terdepan. Baik. Yang selanjutnya ini ada sorting dua kolom. Seperti itu. Di sini saya dipilihkan tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 20%. Kemudian tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Seperti ini. Kemudian saya pertama produk name, unit price, kemudian unit price dikurangi unit price kalikan 0,5 sebagai diskon yang itu 25% as discount price from product. Kemudian order by unit price dengan descending, product name dengan ascending. Di sini saya menaruh unit price terlebih dahulu di depan. Soalnya ini yang seperti ini yang dibacanya ini dari maksud saya yang di real ini kan mintanya real harga realnya sebelum di diskon. Ini yang dibaca itu dari depan dulu, kemudian baru diurutkan yang diambil yang terdepan seperti itu. Jadi di sini dari 263 kemudian ke bawah seperti itu. Bahwa produk name ini hanya mengikuti saja seperti itu. Kurang lebih seperti itu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.